Halo teman-teman semua, kita kembali di seri kuliah filsafat seni untuk pemula. Nah, pertanyaan yang kemarin tentang sensasi dan substansi mungkin masih jadi perdebatan ya, tapi ada lagi perdebatan dalam filsafat seni yang sampai hari ini masih terus ramai diperbincangkan, yaitu pertanyaan sederhana sebenarnya, bisakah seni mengubah dunia? Karena begini, ketika kita berpikir tentang katakanlah revolusi ya, kita mungkin akan membayangkan ada demonstrasi, ada perang, ada pidato politik yang berapi-api, orasi gitu ya. Tapi tahukah teman-teman bahwa seni ternyata juga punya kekuatan untuk mengubah sejarah? Kita bisa melihatnya dari lukisan-lukisan yang memang secara faktual itu menggugah, musik-musik sebagai simbol perlawanan. Kalau misalnya teman-teman ingat lagu Maju Tak Gentar di Indonesia, itu kan musik-musik yang diproduksi untuk zaman revolusi Indonesia masa itu. Lalu poster-poster, mural yang dimana itu membakar semangat perjuangan. Itu menunjukkan sebenarnya bahwa seni itu seringkali jadi bagian dari revolusi sosial dan politik. Nah, sejak zaman kuno, seni memang telah jadi cara ya, yang paling sering digunakan manusia untuk menyampaikan idenya ketika menantang kekuasaan. Ribuan tahun lalu misalnya di Yunani kuno, drama dan sastra itu digunakan untuk mengkritik kebijakan politik pemerintah kerajaan pada masa itu. Bahkan Socrates itu juga sering itu mendapatkan kritiknya lewat drama dan sastra. Nah, dalam perkembangan selanjutnya di abad pertengahan misalnya, seni-seni religius, seni-seni yang dihasilkan oleh gereja pada masa itu juga digunakan sebagai alat untuk mengendalikan atau membebaskan pemikiran masyarakat. Jadi pada satu titik mengendalikan, pada titik yang lain yang waktu itu berseberangan dengan kelompok religius, itu para pemikir juga menggunakan seni untuk membebaskan pemikiran masyarakat, untuk mencerahkan. Nah, lalu di era modern, dalam perkembangannya, seni masih juga digunakan untuk medium utama dalam gerakan sosial dan revolusi politik. Kalau teman-teman lihat di seni-seni yang ditampilkan di poster-poster Rusia tentang kelas pekerja, kelas buruh, itu kelihatan sekali bagaimana seni digunakan untuk menggerakkan massa. Nah, pertanyaannya kan adalah, kenapa ya seni kok bisa begitu kuat dan berpengaruh? Ada 3 kemungkinan yang menjadi jawaban. Yang pertama, karena seni itu bisa menyampaikan pesan dengan cara yang emosional dan lebih mudah diingat dibandingkan tulisan. Karena kan visual. Manusia biasanya lebih cepat ingat dengan apa yang dia tangkap secara visual daripada kata-kata. Kemudian yang kedua, seni itu bisa menyentuh hati banyak orang tanpa harus melalui ya tadi kata-kata yang rumit, yang harus menuntut pikiran gitu ya. Cukup dengan tampilan visual atau musik, bunyi-bunyian. Kemudian yang ketiga, alasannya kenapa seni bisa berpengaruh, karena seni itu alat perlawanan yang nggak bisa dibungkam sepenuhnya oleh kekuasaan. Kekuasaan bisa melarang seni ditampilkan secara masif di depan massa atau publik, tapi orang-orang bisa mendengarkan musik-musik yang dilarang itu di rumah, menikmati lukisan-lukisan atau poster-poster itu ketika di rumah di tempat yang tersembunyi. Nah, contoh yang paling nyata misalnya ya poster revolusi atau mural di jalanan. Poster-poster propaganda yang menggerakkan massa dan membangkitkan semangat perjuangan di banyak negara itu kan begitu menyebar dan sulit untuk dihilangkan oleh penguasa kan. Nah, ada beberapa contoh karya seni yang bisa menginspirasi satu gerakan revolusioner, yang contohnya ya musik-musik protes ya, musik-musik yang bisa menggerakkan massa untuk melakukan sesuatu. Bob Marley contohnya, atau Iwan Fals kalau di Indonesia,
John Lennon, Bob Dylan. Kita kalau misalnya mendengar contohnya musiknya John Lennon, Imagine, itu kan lagu yang menggambarkan dunia yang gak ada perpecahan. Atau lagu perlawanan pada ketidakadilannya Bob Marley dalam Get Up, Stand Up, gitu ya, Get Up for Your Right, itu kan kuat sekali. Atau lagu Iwan Fals yang fenomenal ya, judulnya Bongkar, dimana itu mengkritik secara sosial adanya ketimpangan di Indonesia, korupsi di Indonesia. Atau kalau misalnya kita ambil contoh yang visual, itu sekali lagi harus saya sebut Bansky ya, dia menggunakan seni mural jalanan untuk menyampaikan kritiknya. Atau Shepard Fairey ya, poster hope-nya Barack Obama itu kan simbol perubahan politik di Amerika Serikat waktu itu. Dan gerakan-gerakan mural lain di Amerika Latin, seni jalanan kan sering digunakan tuh untuk menentang kediktatoran negara-negara di Amerika Latin. Dan seni yang menampilkan ketidakadilan sosial gitu ya. Nah, intinya bahwa seni itu bukan hanya sekedar hiasan. Seni bisa jadi senjata yang membangkitkan kesadaran dan menginspirasi ya, aksi yang nyata. Nah, apakah hari ini seni masih bisa digunakan untuk mengubah dunia di era digital? Seperti kita tahu kan sekarang kita hidup di dunia di mana informasi itu bergerak lebih cepat dan lebih banyak daripada sebelumnya. Nah, apakah di tengah situasi seperti itu seni masih punya kekuatan untuk mempengaruhi perubahan sosial? Jawabannya tentu saja iya, bahkan lebih kuat daripada sebelumnya. Contohnya, kalau di media sosial kita sering melihat meme dan ilustrasi yang menyebarkan pesan sosial dalam hitungan yang detik. Atau contoh lainnya adalah gerakan ini Black Lives Matter yang menggunakan seni digital, visual sebagai alat untuk mengkampanyekan gerakan antirasialisme. Dan dalam film-film itu tadi media visual ya, lalu film misalnya dan dokumenter, kita juga sering melihat film seperti The Act of Killing yang membuka mata dunia tentang sejarah kelam Indonesia tahun 65. Dan banyak sekali dokumenter-dokumenter yang diproduksi secara populer oleh Netflix misalnya yang membentuk opini publik dan mendorong untuk melakukan aksi yang nyata. Belum lagi kalau kita bicara NFT dan seni digital yang ternyata bukan hanya untuk cari uang tapi juga sebagai bentuk perlawanan. Seperti beberapa seniman yang beberapa waktu yang lalu menggunakan blockchain dan NFT untuk mendanai gerakan sosial tanpa campur tangan pemerintah atau korporasi. Nah, jadi di era digital itu seni bukan hanya monopoli galeri ya, dan seni bukan hanya tersebar di jalanan, tapi dia ada di setiap layar HP kita. Lalu apa kesimpulannya? Kesimpulannya sederhana, seni selalu jadi bagian dari perubahan besar dalam sejarah manusia. Kapanpun itu, di masa ribuan tahun yang lalu sampai masa digital seperti sekarang. Lukisan, musik, poster, grafiti itu menginspirasi revolusi di seluruh dunia. Di era digital, justru seni makin kuat karena dia bisa menyebar dengan cepat dan menjangkau lebih banyak orang. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah seni masih bisa mengubah dunia ketika seni itu hari ini lebih banyak digunakan sekedar sebagai hiburan tanpa dampak yang nyata? Terima kasih teman-teman, tetap berpikir kritis.